Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nanita Sitanggang dengan NIM 2004031880. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi model dan parameterisasi. Formulasi model. Formulasi model adalah pembentukan model secara formal berdasarkan variabel-variabel dan parameter-parameter serta relasasi-relasasi yang didefinisikan pada tahap karakteristik sistem. Berdasarkan formulasi ini, kemudian dikembangkan metode pencarian solusi dari model tersebut. Jenis formulasi. Formulasi model dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu formulasi model analitik atau matematika. Yang kedua, formulasi model heuristik. Yang ketiga, formulasi model simulasi. Masing-masing model mempunyai prosedur formulasi model yang berbeda. Yang pertama, model deterministik. Sistem yang bersifat deterministik sebetulnya mengandung unsur ketidakpastian. Hanya unsur ketidakpastian tersebut dapat diabaikan. Dapat dibedakan lagi sebagai berikut. Statik merupakan persamaan aljabar dan fungsi optimasi. Dinamik merupakan variabel diskrit dan variabel kontinu. Yang kedua, model probabilistik. Sistem probabilistik dicerminkan dari variabel-variabel yang mengandung unsur ketidakpastian. Dapat dikelompokkan lagi sebagai berikut. Yang pertama, statik. Merupakan analisis varians dan regresi, sedangkan dinamik merupakan waktu dan state. Parameterisasi. Sistem memiliki parameter tertentu, contohnya gaya tarik gravitasi bumi, dan jumlah loket dalam antrian layanan bank, dan sebagainya. Untuk pembuatan model, parameter yang perlu disertakan harus diperkirakan nilainya, atau estimasi parameter dengan tepat. Estimasi parameter yang digunakan dalam model tersebut disebut parameterisasi. Kesalahan dalam menentukan nilai parameter dapat membuat model yang dihasilkan tidak sesuai dengan performansi sistem nyatanya. Aspek-aspek dalam parameterisasi. Yang pertama, estimasi parameter dapat dilakukan dengan baik jika tersedia data mengenai sistem nyata yang baik. Data yang baik merupakan data yang memiliki ketersediaan data, kualitas data, dan variability data, serta kecukupan data. Yang kedua, ketersediaan data yang menyangkut. Yang pertama, kemudahan melakukan pengukuran. Yang kedua, ada tidaknya data yang diperlukan. Yang ketiga, kerahasiaan data. Yang ketiga, kualitas data dipengaruhi oleh yang pertama, cara pengukuran. Yang kedua, instrumen pengukuran yang dipergunakan. Keempat, variability data menyangkut seragam tidaknya data dan bisa diatasi dengan mendapatkan data yang banyak. Yang kelima, kecukupan data menyangkut yang pertama, banyaknya data yang dikumpulkan. Yang kedua, kelengkapan data yang diperlukan. Yang keenam, estimasi bisa dilakukan dengan melakukan pengukuran secara langsung, yaitu pengukuran massa benda, penghitungan jumlah loket pelayanan, pengukuran berat badan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kesulitan dalam ketersediaan data untuk penentuan parameter dapat diatasi dengan yang pertama, penggunaan standar yang berlaku, yang kedua, data dari sistem sejenis, yang ketiga, perkiraan atau adjustment. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.